Tabik saudari-saudara, semoga terdidik menonton Rombak Gaya. Ini bukan uji-uji, apalagi sekedar tes. Karena yang akan hadir adalah Hafi yang lebih dikenal sebagai Lace. Tadi agak sedikit nyoba-nyoba gitu, improve dari episode-episode selanjutnya. Boleh juga pantun lu ya? Bisa ya, bisa ya? Bisa. Biar seimbang gitu, biar seimbang gitu. Iya. Apa kabar, Rivi? Baik ya? Minggu depan beli kue. Tetap aja kerenan gue. Ini buat teman-teman kanal Suara Gembira mungkin yang belum tahu, Hafi atau Lace gitu ya. Itu salah satu musisi muda awal-awal banget yang gua sama Oi undang dan tertarik banget untuk ajak tampil di pergelaran Suara Gembira. Makasih lo. Kita tuh pingin dong ada rapper gitu yang kita ajak. Gimana nih caranya dia datang tapi di pergelaran yang 50-an. Akhirnya waktu di Pesta Rakyat Jelata, waktu itu masih di Rossi, kita ngundang mereka buat jadi pembawa acara. Jadi Pesta Rakyat Jelata ini cuma 1 kilogram. Habis itu gua mau jujur susah sih jadi pembawa susah acara. Susah. Nggak semudah itu ya? Iya, nggak semudah itu. Akhirnya habis itu kita ngajakin Hafi sama temen-temen tampil juga di Hipipura waktu itu ya. Jiwa bergemuruh, istora bersorak bagai Bung Karno. Aku bergelora, hati penuh flora, maksudnya bunga, seperti taman tempat kita berjumpa. Terus kita suka banget, akhirnya tampil lagi deh di Bangun Pemudi-Pemuda dulu ya. Mau jabat kontar rumbelo benang bela berkatu. Era main tuh Era main tuh di depan Bapak Jokowi waktu itu. Nah, kali ini agak beda, nggak tampil nyanyi, tapi kita mau ngajakin Hafi untuk tampil di Indonesia. Sebelum kita mulai, gue mau nanya-nanya dulu dikit nih, Wi. Kira-kira, kan lu tadi udah kesini bawa banyak baju nih. Iya, gue bawa beberapa baju sama sepatu. Gue pengen tahu dong, kenapa sih lu bawa ini gitu? Siapa tahu ada yang punya memori sendiri, punya cerita sendiri. Kenapa? Pemberian istri lu mungkin. Kenapa gue bawa ini? Mungkin gue bisa bahas dari yang gue pakai dulu kali ya. Oh boleh dong. Boleh. Karena gue tuh kalau di panggung kayak berusaha sebisa mungkin bajunya nyala, tapi kalau di kehidupan sehari-hari gue pengen keren, tapi kalau bisa orang nggak notice gue, kalau bisa gitu deh gitu. Stealth mode gitu ya. Stealth mode gue anaknya lumayan kayak gitu. Sembunyi. Lumayan sembunyi. Oke. Iya. Makanya suka demen kayak gini. Iya, ini normal banget kan, biasa aja gitu. Baju keseharian aja. Iya, baju sehari-hari aja. Nah, dua ini kenapa nih? Coba kita lihat dari dua kaos. Ini, kalau pertama ini yang biru karena ini merchandise gue sebenarnya. Oke. Iya, ini cendera mata gue warna biru. Ini waktu itu gue rilis single judulnya Turun Dari Langit. Masih penuh angka ajaib, mungkin uang mereka semua turun dari langit. Terus gue bikin sayembara sama gitu. Sama satu rapper cowok ada ya? Karacenoa. Ya betul. Siapa yang bikin desainnya bagus, gue kasih hadiah sama gue jadiin kaos. Ini hasilnya. Terus ini tuh kalau ada yang beli cendera matanya, hasil keuntungannya buat kita sumbangin buat teman-teman yang lagi kesulitannya karena COVID lah waktu itu. Oke. Gitu. Dan masih berjalan sampai sekarang kalau masih berjalan sekarang. Masih bisa. Nah, ya teman-teman yang nonton di YouTube beli sekarang buat sesama. Iya, Ini putih ini? Ini menurut gue kayak mungkin buat orang-orang nggak penting ya, ini daleman doang, tapi kaos putih itu selalu esensial untuk dandanan menurut gue. Kalau dimanapun, lu kalau nggak tahu pakai daleman apalagi, paling nggak lu punya kaos putih terus ada jaket atau apa, itu aman gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini nih, sebuah long coat kimono gitu ya, dia bahasanya ya, kimono modern gitu, dari satu brand lokal ternama. Iya, ini dari merek temen gue juga, L House. Jadi ini sebenarnya dibikin cuma buat staff-staffnya yang jaga di booth. Oke. Tapi gue dikasih, biarpun gue nggak pernah ikut jaga, tapi gue dikasih. Oke. Terus keren aja karena jujur gue nggak pernah lihat sih ini, emang koleksinya di L House nggak pernah. Nggak ada, ini nggak pernah keluar. Dan berarti ini bukan item jualannya mereka ya? Bukan. Dan kayak gue tuh suka, walaupun agak-agak ibaratnya berantakan, tapi gue suka ada formalnya dikit gitu loh di cara gue pakai baju. Menarik. Dua terakhir nih. Meja panjang putih hitam ini dan jaket oranye ini. Ini tuh salah satu kemeja favorit gue juga, karena
apa ya, ibaratnya masih ada rasa-rasa streetnya. Oke. Tapi kalau abis itu gue harus ke kondangan, gue masih bisa. Oke. Jadi ini paling membantu di segala situasi. Ini? Nah kalau ini sebenarnya gue sama istri gue ini bikin domestik. Oke. Jadi kita beli bahan sendiri. Gue nyari nih kalau manggung kayak butuh sesuatu yang lebih berwarna. Akhirnya kita nemu bahan, kita jahit ini ke Majestic. Dan akhirnya di seluruh album gue tuh waktu gue foto ya gue pakai baju ini. Oke. Oh jadi ini Iya. punya kesan penting banget Punya ya. kesan Ini penting. semua album lu pakai ini atau? Hampir semua fotonya, semua gambarnya gue pakai ini. Di Oke. video klip juga gue sempat pakai ini. Oke. Gitu. Ini menarik banget bawaannya. Kita akan coba pemirsa untuk dandanin Hafi dengan semua baju-bajunya di sini dengan koleksi kain yang Suara Gembira punya. Pertama, gue mau buka dulu dengan kemeja ini. Iya. Kemeja ini akan kita pakai. Gue tertarik ketika lu bilang ini tuh gaya streetnya kuat tapi bisa dipakai formal juga. Bener. Gue mau coba padu padankan itu dengan koleksi kain songket Melayu yang gue punya berwarna putih untuk bisa ngelihat gimana hasilnya kalau misalnya kita padu padan ini tetap bisa keren atau enggak. Oke? Yoi. Kita lihat tampilan pertamanya. Tada! Nah, udah jadi nih. Pakai celana pendek, Yoi. alasannya kemeja andalannya Hafi. Kalau boleh tahu, lu asal dari mana sih? Gue tuh Jawa Timur. Bokap gue Madiun, nyokap gue Kutuwarjo, tapi gue lahir di Bandung, dari kecil di Jakarta. Oke. Bisa bahasa Jawa? Ora iso. Raisa. Ora iso. Siti Raisa. Siti. Siti to. Siti toh. Larang iki. Pertama kita ini udah ada pakaian kemejanya. Mhm. Kita akan padu padankan dengan songket Songket Melayu Melayu. ini. Sebenarnya tadinya dia nggak ada atasannya yang putih ini. Mhm. Tapi karena memang dia panjangnya itu cuma sekitar 90 cm dan kalau gue pakai gue nggak terlalu suka yang pendek, akhirnya gue akalin. Oh. Biasanya akhirnya gue gabung dengan kain putih sendiri, terus kita jahit. Ini sebenarnya mau infoin aja ke teman-teman bahwa sebenarnya kain itu bisa dimodifikasi seiring dengan kemauan kita, gitu, tergantung dari gaya-gaya kita. Kita coba aja ya, songket Palembang ini. Jarang banget nih gue pakai kain. Agak hadap ke sini. Ya, semoga nanti setelah lu mencoba gaya ini dan lu suka, lu jadi lebih sering berkain. Kayak paling kalau nggak lagi mau sholat atau enggak waktu gue kawin sih gue pakai dodot. Satu hari lu pakai di konser lu nanti. Kita buat sesuatu yang hip hop banget kainnya gitu. Kalau manggung gue pakai kain sobek gak sih? Jangan salah, Baskara crowd surfing pakai kain. Beneran tuh. Bisa. Oke, ini ditarik. All white. Kita pegang. Udah deh, kalau orang banyak yang ngikat, kalau Suara Gembira alirannya, mazhabnya ibaratnya itu lipat. Oh jadi gulung ke bawah. Gulung aja. Siap. Nah, gulung yang enak sebenarnya adalah dia nggak diserut. Kalau diserut kan krek naik ke atas. Kalau kita biasanya gulungnya nggak ke bawah gini, sehingga dia kainnya nggak naik ke atas. Pelan-pelan Gitu. Oke, silahkan dikeluarkan bajunya. Udah kencang belum kainnya? Udah. Udah cukup kencang. Iya. Jadi kalau di busana Hmm. Sumatera atau Melayu sebenarnya jarang menggunakan selendang. Oke. Tapi yang mau gue coba ceritakan di sini adalah dalam prinsip Suara Gembira berkain tuh bebas. Pada intinya kain Jawa dipakein gaya Bali boleh, kain Bali dipakein gaya jadi kayak jadi kayak teluk belangan, jadi kayak Melayu, jadi celanaan terus ada sedikit itu boleh gitu, nggak ada yang salah. Itu bentuk bentuk Bhinneka Tunggal Ika aja gitu. Yang penting gimana caranya kita buat itu supaya tetap cantik. Sebenarnya sepatu ini menarik. Yang mana? Sepatu yang udah lu pakai ini udah pas ya? Iya. Gue rasa ya, daripada kita menggunakan sepatu hitam kayaknya bosen banget nih kalau nikahan pakai sepatu formal banget gitu. Kita coba pertahankan sepatu Nike Air Force One ini aja ya gitu. Kalau menurut lo, kalau kayak gini dipakainya kemana ya? Gue agak nggak kebayang sih.
Gua pakai ini. Kalau baju kayak gini. Jalan-jalan ke mall juga gua pakai. Serius lu kayak gini nih? Gue setiap hari sama anak-anak ginian nih gue pakai. Ke Zodiac ya gue pakai. Oh iya. Kurang apa? Lu bilang lu mau ngetek pakai bajunya KFM gitu kan? Oh. Bener-bener aja. Tapi bawahnya Indonesia aja. Iya sih, cuman gua ya ini keren juga Lu gua. tanya istri lu, cocok gak dipakai di Keren di nggak? Senopati? Tuh. Senopati banget nih. Iya, di Senopati bisa kayak ini. Iya. Oke, ini adalah tampilan perdana dari Hafi atau dikenal sebagai Leis bersama gua dengan kemeja hitam putih monokromik ini. Kita padu padankan dengan songket Palembang. Lalu kita kreasikan sedikit dengan selendang hitam bersama sepatu serba putih Air Force One ini. Gimana menurut lo gaya ini? Iya, kalau di hip hop ya, kalau yang gue tahu di Amerika emang mereka suka tiba-tiba ada pesta yang semuanya putih gitu sih. Oke. Tapi kalau gue suatu saat diundang mungkin gue bakal pakai ini. Gitu ya? Iya. Gue inget ada beberapa acara hip hop terus tiba-tiba kayak Kanye datang juga serba putih. Iya. Acara Sunday service-nya mereka juga sering suatu Iya. acara. Bagi menurut gua mungkin lu ada masa seorang Leis bikin apa ya, Sunday service-nya gitu. Atau pesta serba putih gitu ya. Pesta mingguannya gitu dengan lagu-lagu lu, kostumnya putih hitam, lu mimpinnya kayak gini. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Keren. Yang pingin ngasih komen gimana tentang gaya ini, langsung aja dikasih di komen di YouTube kita ya. Harga outfit berapa? Berapa harga outfit ini? Priceless. Ya enggak, harganya nggak terhingga. Oke, ini dia tampilan perdana dari gua dan juga Hafi. Oke, kembali lagi di Rombak Gaya. Gimana nih, puas jauh ini? Puas, menarik. Tampilan pertama, Iya. lumayan. Gue liat di kaca sih keren sih gue tadi. Oke. Ayo Senopati. Oke, sebelum dia terlalu puas, kita menuju ke tampilan selanjutnya. Tampilan selanjutnya kita buat sedikit lebih santai. Gue mau turut mempromosikan cenderamata milik lu. Kita akan pakai ini, lalu akan kita padu padankan dengan kain. Kain apa nih? Ini batik Madura. Oh, batik. Lu tadi Jawa Timurnya di mana ya? Gue Madiun. Madiun ya. Ya beberapa jam dari Madiun lah ya gitu. Batik Madura yang mengandung unsur cecek atau kalau orang luar mengenalnya dengan gaya polkadot gitu. Ya, sebenarnya ada namanya sendiri. Oh, cecek. Namanya cecek. Ini dipakai dulu. Oke. Sisanya dilepas. Oke, gitu. Oke. Nanti kita tampilkan seperti apa tampilan kedua. Yap, ini dia tampilan keduanya setelah mengenakan cenderamata dari Leis. Cenderamata yang ada nama gue sendirinya. Narsis juga ya. Lumayan, gue gimana? Gimana ya syuting ya? Iya, Lu tapi kalau puncak jangga lu ada ininya, ada cenderamata belum, khususnya? belum tapi akan. Akan ya. Lu juga pakai kaos ada gambar lu sendiri. Cia. Kita langsung saja kenakan gaya Bali atau gaya Jogja, gaya Wiru. Oke, agak madep ke gua. Oke. Lu tadi sempat menanyakan teknik yang gua pakai, nah gua aplikasikan. Ya, ini dipegang, ditarik. Ini kain itu karena panjang, karena badan orang beda-beda, jadi harus di trial error gitu ya. Kalau ikat di sini, cukup gulung di bagian tengahnya dulu aja. Oke. Sampai mati. Sampai mati. Sampai kuat. Nah, ini dia tuh punya teknik sendiri. Jadi kalau misalkan lo merasa kayaknya kok depannya sininya lebar ya, gitu. Tinggal dikecilin. Lo lihat kaca. Oke. Ketika ini diginiin, tuh, dia jadi slim fit. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya men-slim fitkan ini, itu hanya tinggal menggulung di depannya saja. Jadi lu manfaat berkain adalah lu menjadi desainer buat diri lu sendiri. Oke. Sip. Lalu kemudian di Bali itu, jadi ini adalah disebutnya kainnya kancut. Oh iya, kancut. Ini adalah sabuk. Apa? Yang di luar ini adalah sabuk.
Kalau sabut ini enak banget jujur. Gua kalau lu orang yang pingin berkain tapi lu nggak mau ribet, ini tuh bagi gua enak banget karena sangat mudah pakainya. Nah, ini gua bagi dulu. Oh, di sini. Ya, jadi deh kayak Bali. Kasih aksesoris nggak ya? Kita kasih aksesoris emas kali ya. Wah, Atasnya. Apa lu mau yang ini? boleh sih kayaknya, coba biar heboh. Ini bukan 24 karat, 24 kilo ini. 24 karet. Nah, ini kalau misalkan lu mau Mau apa? tampil di GWK gitu ya, Iya. web, harusnya kayak gini tampilan. Ini sebenarnya kalau gue menarik gara-gara ada sapetnya ini. Saputnya ini. Karena jadi kayak lo ngasih dimensi. Tadinya waktu cuma kain sama kaos, gue lumayan ngerasa kok ini masih kayak kurang apa ya sama bentuknya. Sesuatunya. Iya, kayak rok dari samping. Tapi ketika udah lo kasih sapet ini malah jadi keren. Kalau Jadi seru ya? Gue angkat-angkat gini kayak ada motif. Iya. Biasanya taste, orang-orang juga punya taste masing-masing. Gue suka sebenarnya kalau baju gue, bahkan baju gue yang besar ya, itu posisinya kaosnya nggak gue keluarin, Oh, tapi gue taruh lo dalam, masukin. tapi jadi agak tinggi gitu. Dan ketika tangan lu turun jadinya ya seru aja. Sebenarnya gini coba-coba sih. Kalau gitu. sepatu kita pakai yang mana nih? Nah, Putih lu lagi. gimana? Lu pingin nyoba yang mana? Kayaknya gue pengen coba yang hitam deh. Oke, boleh. Tinggal masukin aja. Jadi selop nih ya. Iya. Kalau menurut lu? Oke kok. Ini adalah tampilan kedua dari gua bersama Lace. Menurut lo gimana ya tampilan ini? Kalau menurut gue ini asik, kayak maksudnya kalau dibanding sama yang putih tadi itu kayak lebih formal rasanya. Oke. Kalau ini lu masih bisa duduk santai, mau sambil duduk di pinggir makan bakso atau apa gitu, proporsinya pas gitu. Pas ya? Iya. Oke, jadi memang ini bisa dapat gaya kesehariannya bisa dapat ya? Tapi emang sini aksesorisnya menurut gue kayak tiba-tiba boom jadi mewah sendiri, cuma ya, menarik kok, masih cocok. Oke. Siap. Kalau teman-teman punya komentar terhadap gaya ini jangan lupa ya di kolom komentar kita. Subscribe, like, gitu. Itu nanti. Vi, kalau lu bisa milih tampilan 1 sama 2, lu lebih demen yang mana? Gue yang satu. Dibanding ini? Iya, gue yang satu. Lebih suka yang satu? Yang satu. Karena kayaknya kelas banget aja. Oke. Supaya perbandingan lebih enak, jadi nggak cuma perbandingan satu dibagi 2. Iya. Kita masuk ke tampilan terakhir. Ini 2 hal yang paling esensial menurut lu ini kayaknya ya. Ini dulu sih. Ini sebenarnya Ini peringkat 1. apa aja boleh. Ini ada pelengkapnya gitu Iya. ya. Ini kaos serba adanya Hafi. Ini adalah kaos jaket romantisnya gitu. Bukan Penuh. sih, ini lebih kayak apa ya, gue pakai buat ya album tadi. Ini Oke. ini jaket Penuh kenangan nih. jaket perjuangan juga kan. Perjuangan juga. Oke, kita akan kombinasikan ini. Gue tadi kebayangnya langsung ini. Oke. Ini nggak tahu, gue kebayang orange sama ini masuk. Ini sebenarnya motif apa? Ini juga sama. Ini adalah motif kreasi. Oh, ini Dia kreasi. Dasarnya dari Jawa. Kebanyakan kembang Indonesia sebenarnya ini. Gitu. Tapi ini populer di daerah Jawa. Gue lumayan kepikiran suasananya kayak Matrix gitu kan. Kalau mau masuk terus kayaknya nyambung. Hijau orange. gitu Iya, ya? hijau Oke. orange hitam. Kita coba dengan ini dan kita pikirkan bagaimana menyajikannya dengan gaya yang tetap kelas. Betul. Kayaknya lu demen banget soal itu. Mau tahu seperti apa? Nantikan. Ya. Mas, bakso 1. Lah, gue yang mau beli. Ini yang dagang. Tampilan mau kayak bilang Mau ke tampilan mau ke warung, Iya. tapi tenang. Kita buat ini dari tadi mau ke warung langsung ke Suara gembira. suara gembira. Supaya lu punya beragam repertoar gaya. Tadi kan udah yang gini. Kalau ini lo apa ini? Kita buat gaya yang paling sederhana. Biasanya kalau ilmunya suara gembira adalah jangan sampai belakang balapan sama depan turunnya. Jadi ininya memang agak sedikit lebih bawah daripada
sisi luar. Oke. Itu jadi kayak ke bawah gini supaya kita bisa dapat tampilan nggak balapannya gitu. Nah, setelah udah jadi, ini udah jadi nih. Kalau lu bilang, duh gue mau lebih tinggi gitu. Kepanjangan gitu ya. Tinggal ini di. Oke. Kita padukan dengan Jaket orange ini. ini sebenarnya gue jarang banget pakai baju yang ada warnanya, kecuali buat manggung dan album. Oke. Gaul banget. Terlihat seru. Kita gabungkan dengan aksesoris tampaknya. Apakah kita menggunakan aksesoris emas lagi apa si perak ini menurut lo? Kayak perak ini. Apa kita double? Kayak kalau double kebanyakan sih. Kebanyakan. Iya. Menurut Ini gue aja. perak ini udah Perak ini cukup apa? mewakili. Tidak mendongak tapi cukup berkata-kata. Asik. Asik. Sepatunya kita pakai sepatu ini kali ya. Yang mana tuh? Yang pink. Yang pink kita coba. Oke, kita Apa coba lu- pakai yang pink ya. Boleh kita coba dulu ya. Opsinya sih pink atau Air Force putih sebenarnya. Kalau Air Force putih tuh curang, soalnya dia dimasukin apa aja pasti ya? cocok. Mending kita tabrak sekalian ya. Mending kita coba tabrak. Siap. Ini gue pakainya agak repot. Untuk kursi ini. Kita pakai kursi. Enggak. Ini kocak sih, high top gitu. Mau itu, putih, apa ini aja Hajar? Ini kalau menurut gue cocoknya kalau kainnya agak naik ya nggak sih? Ya bisa kita naikin. Oke, ini adalah tampilan ketiga, tampilan terakhir dari gua dan juga Hafi. Gimana nih? Ini gue suka sih karena pertama gue emang jarang pakai baju yang sewarna-warni ini. Ini Oke. ada orange, ada hijau, hitam, terus tiba-tiba sepatu gue pink. Terus ini rasanya futuristik walaupun tradisional. Gitu ya? Iya, ini motifnya kayak Matrix, terus sepatu gue tinggi kayak dari Back to masa the Future depan. gitu Iya, ya? kayak Back to the Future gitu jatuhnya rasanya. Oke, tapi mempertahankan jaket perjuangan lo ini. Jaket perjuangan. Oke, kalau misalkan lu bisa ngasih peringkat Mhm. 1, 2, 3 dari tampilan 1, 2, 3, peringkatnya gimana? Gue, yaudah kalau gue kasih peringkat yang orange dan hitam ini 1. Oh gitu? Iya, yang paling putih semua tadi itu 2, yang biru itu karena paling kasual dan santai kayak itu 3. Oke. Ini Jadi ini justru malah paling favorit lu sekarang ya? ini soalnya menurut gue ini busananya sangat berucap gitu loh, ngomong banget. Ngomong Gue diem aja kayak orang udah Lebih pasti kayak, berceloteh dari semua rapper di iya, Jakarta. lebih berceloteh daripada Lulu. Oke, itu aja. Sekian dari saya dan Hafi. Terima kasih Suara Untuk Gembira. Rombak Terima Gaya kasih. episode kali ini. Mhm. Jangan bosan-bosan menonton Rombak Gaya karena akan selalu hadir bintang remaja masa kini dengan Bintang gaya busana yang khas dan identitas yang kuat. Kita buat jauh lebih Indonesia tanpa menghilangkan identitasnya. Betul. Terima kasih telah menyaksikan Rombak Gaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Merdeka! Merdeka.